Saudara, dalam hidup ini seringkali kita diperhadapkan dengan sebuah keputusan. Ada keputusan yang mungkin kita tidak terlalu sulit mengambil keputusan, namun ada keputusan tertentu yang kita hadapi di mana kita sungguh bergumul dalam pengambilan keputusan itu. Namun ketika kita berpikir untuk mengambil sebuah keputusan, tidak jarang kita berpikir tentang dampak jangka pendek, baik dari segi positif maupun dari segi negatif. Dari segi positif kita berpikir apa untungnya yang segera saya dapatkan. Dan dari segi negatif kita berpikir apa dampaknya jika saya melakukan ini, akibat negatifnya apa. Kita jarang sekali berpikir dengan tenang dampak jangka panjang dan hasil jangka panjang yang kita peroleh. Kita tidak peduli, seolah-olah itu urusan nanti, yang penting sekarang saya langsung bisa terlihat. Salah satu hal yang seringkali kurang dipikirkan dampak jangka panjangnya adalah apakah ini mengakibatkan saya akan kehilangan kepercayaan atau tidak. Kita hanya berpikir jangka pendek, yang penting saya dapat untung, yang penting saya sekarang ini aman. Dalam kehidupan rohani juga sama. Karena itu firman Tuhan dalam 1 Korintus 4 ayat yang kedua mengatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Saudara, sebuah kehidupan yang dapat dipercaya atau bahasa Inggrisnya faithful, itu bukan hanya berkaitan soal sebuah kepercayaan saya dengan Tuhan, tetapi juga saya dengan sesama. Berkaitan dengan kepercayaan. Yang kedua, kita harus berpikir bahwa dapat dipercaya bukan berarti seseorang itu sudah sempurna, tidak ada kekurangan, tapi tentu dengan rendah hati, mau menerima nasihat, terbuka untuk mengubah kekurangan yang ada. Jadi bukan seorang yang perfect, tapi seorang yang justru terbuka untuk nantinya mereka diberikan kesempatan untuk melihat bahwa masukan-masukan dari rekan kerja, dari teman atau siapapun dalam hidup kita, ternyata kita dapat dipercaya. Hal berikutnya adalah dapat dipercaya juga berarti setia melakukan apa yang dipercayakan kepada kita dengan baik. Jadi tidak sembarangan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan setia juga termasuk dalam hal keuangan dan lain-lain. Saudara, dampaknya mungkin tidak terlihat sekarang. Orang mungkin tidak peduli saat ini. Tetapi ke depannya orang akan melihat ternyata kita adalah orang yang dapat dipercaya karena kita melakukan apa yang dipercayakan dengan kita dengan setia. Kemudian kita juga berpikir dapat dipercaya juga berarti menyelesaikan tugas yang dipercaya. Tidak gampang putus asa, tidak gampang terpengaruh oleh keadaan, tidak mudah berubah karena masalah, memiliki komitmen yang tinggi. Bukan tipe orang yang sebentar semangat, berapa hari kemudian langsung kendor, kehilangan semangat, lesu dan sebagainya, kemudian mau meninggalkan apa yang dipercayakan kepada kita. Bukan. Kalau kita mau menjadi orang yang dapat dipercaya, itu satu proses yang dipupuk. Mungkin waktunya panjang. Bisa jadi berminggu-minggu, berbulan, bahkan bertahun-tahun. Tetapi dampak besarnya, akibat besarnya adalah bahwa kita adalah orang yang siap untuk melakukan hal yang lebih besar. Daud, seorang yang bukan tanpa kelemahan, bahkan dia pernah jatuh. Tapi Tuhan senang. Karena apa? Karena dia menyadari kelemahannya dan dia mau berubah. Dan dia punya komitmen untuk tetap mengutamakan Tuhan, menyadari siapa dirinya, bahkan juga menyelesaikan apa yang Tuhan tugaskan kepadanya, memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
Saudara, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang sukses, tapi terlebih jadilah orang yang dapat dipercaya dalam segala aspek kehidupan. Karena seorang yang dapat dipercaya, maka masa depannya sudah sangat jelas. Dia bukan hanya dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan perkara yang lebih besar, tapi juga di depan sesama. Dia dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya karena dia setia melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Tetap semangat, maju, Tuhan memberkati.